sahabat pelajar, selamat datang di channel Mitra Pelajar Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal seperti apa sih yang kira-kira akan keluar di asesmen atau AKM untuk kalian yang sekarang kelas 11 pada Maret 2021 nanti. Nah, soalnya seperti apa aja, ditonton ya videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like video ini supaya channel ini makin berkembang. Ayo kita mulai. Kamu bisa langsung dapat soal-soal untuk asesmen seperti apa itu di websitenya langsung ya. Nah, di sini kamu bisa buka dulu ya kan, websitenya itu ada di yang namanya pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada penjelasan tentang asesmen itu apa, kemudian video-video pendukung dari Kemendikbud, dan di sini juga ada PDF yang bisa kamu baca nih. Di PDF ini banyak banget informasi terkait dengan AKM yang akan dilaksanakan pada Maret 2021 nanti buat kamu yang kelas 11. Nah, di sini juga ada penjelasannya seperti apa sih sebenarnya implikasinya dan kenapa harus ada perubahan menjadi AKM ya. Nah, di sini juga ada beberapa level pembelajaran dari mulai level 1 sampai level 5. Nah, kita lihat soal numerasinya di sini, kita pilih yang kelas 10 karena untuk kelas 11 ya. Di sini level pembelajarannya adalah 5. Nah, materinya untuk yang numerasi itu dari mulai geometri dan pengukuran. Nah, di sini kita ambil contoh, misalnya kita klik di memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Saat kamu pilih soal di sini misalnya ya yang menggunakan perbandingan trigonometri, itu nanti akan muncul contoh soal seperti apa yang akan keluar di asesmen nanti. Nah, soalnya memang bukan sedikit beda ya, memang berbeda dengan soal ujian nasional ya. Karena di sini soalnya itu lebih banyak teksnya dan lebih aplikatif ya. Karena di sini dia ada gambar, contoh nih ada gambar jembatan. Nah, dari gambar jembatan ini ternyata dari satu gambar ini itu bisa muncul beberapa tipe soal, dari mulai soal pilihan ganda nih, kayak gambar gunung tadi kan, kamu suruh menentukan ketinggiannya letusan tersebut. Kemudian juga di sini ada gambar pesawat tempur. Di sini kamu disuruh menentukan berapa sih kedalamannya. Kemudian juga kamu suruh menentukan ketinggian pesawatnya. Dan ini soalnya benar-benar analisis dan kamu membayangkan objek sesungguhnya. Kalau misalkan soal-soal sebelumnya kan hanya sebuah teks atau misalnya hanya sebuah gambar biasa 2 dimensi, tapi di sini disajikan benar-benar gambar asli di kenampakan permukaan bumi. Jadi kamu benar-benar harus bisa menggambarkan dan memahami lebih ke konsep ya. Gitu. Nah, kalau soal-soal tipe numerasi yang kayak gini berarti kamu nggak bisa dengan belajar sistem hafalan, tapi kamu harus analisis dan memahami konsep dasarnya. Dari konsep dasar itu bisa banget bikin kamu ngembangin pola pikir kamu untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi dilatih dari sekarang ya untuk mengerjakan soal-soal numerasinya. Nah, bukan cuma tentang bangun geometri aja, contoh soal yang lain juga sama. Di sini kalau soalnya tentang teks panjang, kata-kata nih, matematika, tentang balok-balok seperti ini. Ini kan juga biasanya kalau misalkan di soal matematika yang sebelumnya, yang UN gitu kan, itu soalnya bentuk 2 dimensi gambar kan, tapi di sini kamu benar-benar ada penyajian aslinya dan ya sekali lagi harus benar-benar memahami konsepnya. Nah, di saat kamu mengerjakan soal-soal seperti ini, kamu benar-benar butuh pemahaman. Ketika kamu memahami materi tersebut, itu bisa mendukung kamu untuk ingat apa rumus yang digunakan dan penyelesaiannya bagaimana gitu kan. Jadi, kalau kamu memahami, kamu pasti bisa menyelesaikan soal-soal ini. Begitupun dengan soal-soal lainnya seperti aljabar, data dan ketidakpastian, peluang. Nah, itu juga menggunakan konsep dasarnya. Nah, untuk numerasi soal-soalnya kurang lebih seperti itu. Untuk literasi teks fiksi, ini ada yang kelas 9 dan 10 sama kelas 11 12 nih. Sebenarnya karena kalian jatuhnya itu di kelas 11 untuk mengikuti asesmen ini, berarti kita bisa lihat ada di level yang 9 10 dan juga 11 12 ya. Untuk teks fiksi ini namanya kan fiksi ya, sesuai banget, fiksi itu kan berarti sebuah cerita. Nah, di sini soalnya juga contoh-contohnya dari mulai pilihan ganda dan juga uraiannya itu berkaitan dengan cerita-cerita fiksi. Di sini ada dongeng. Kemudian juga yang level kelas 9 10 ya, yang level 11 12 juga ada banyak nih, dari mulai mengakses data relevan dan lain sebagainya. Di situ juga tentang pilihan ganda. Nah, jadi ini sebenarnya mirip sama materinya ke bahasa Indonesia ya, kebahasaan gitu. Tapi memang butuh pemahaman lebih karena bahasa Indonesia itu bukan sebuah pelajaran yang dikatakan mudah gitu kan. Kalau kamu belum tahu nih
part-part mana atau mana bagian yang pentingnya, mana bagian-bagian yang menjadi kata kunci dari setiap materi di bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk soal-soal panjang seperti ini cerita, ya kan, ini benar-benar harus teliti juga saat mengerjakannya. Nah, ini ditanyakan kan mulai dari gagasan ceritanya tersebut, kemudian bagaimana tentang mirip bahasa Indonesia sebenarnya, tapi mungkin ini lebih kompleks dengan teks yang lebih panjang. Nah, untuk soal-soal literasi teks informasi di sini dari mulai bagaimana kamu disuruh menentukan memahami teks secara literasi tersebut ya. Jadi lebih ke informasinya bagaimana. Sama seperti yang teks fiksi ada level yang 9, 10 sama 11, 12. Oke sahabat, jadi tadi adalah soal-soal, contoh-contoh soal yang akan dikeluarkan di asesmen AKM di 2021 nanti buat kalian yang sekarang kelas 11. Tetap semangat mempersiapkan asesmen nanti. Masih ada waktu sekitar 5 bulan untuk mempersiapkan diri kamu. Dan yakinlah, tidak ada yang tidak mungkin selama kamu mau berusaha. Jadi tetap usaha untuk belajar, mendapatkan hasil terbaik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.